Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada ceramah yang ke-15 ini Buya menjelaskan berkenaan dengan fijar. Di ceramah Buya yang ke-14 ada istilah fijar. Fijar di sini bisa disebutkan merupakan bentrokan kecil di antara kabilah di Saudi Arabia. Mengapa disebut fijar atau bentrokan fijar? Fijar itu artinya durhaka. Mengapa disebut itu? Karena awal bentrokan fijar itu justru pada saat bulan haram. Kita ketahui bersama bahwa bulan haram dalam Islam itu ada 4. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan-bulan itu dilarang untuk ada bentrokan ataupun bahkan peperangan sekalipun. Yang dimaksud dengan perang atau al-harbu atau qital dalam Islam, yaitu tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang fi sabilillah. Di jalan Allah mempertahankan, memperjuangkan al-Islam, adinul Islam. Bukan berbicara tentang perebutan kekuasaan, berbicara juga tentang perebutan wilayah atau intrik-intrik yang lain. Tidak lain dan tidak bukan istilah perang dalam Islam itu pada saat adinul Islam diganggu. Umat Islam tidak boleh beribadah. Umat Islam tidak boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebut dengan bentrokan fijar itu begitu karena saat itu dilakukan justru di bulan haram. Adapun bentrokan fijar itu sendiri ada 4 tahapan. Tahapan pertama atau bentrokan yang pertama itu antara Bani Kinanah melawan Bani Qais. Dan saat itu ya Bani Kinanah yang bisa disebutkan menguasai wilayah Nakhlah. Wilayah Nakhlah ini antara Mekah dan Taif. Nah, terjadi ya semacam perebutan wilayah kekuasaan. Kemudian Bani Kinanah yang bisa dikatakan menguasai daerah itu pada tahap kedua berhadapan dengan suku Quraisy. Jadi pada fijar yang kedua suku Quraisy dengan Bani Kinanah. Nah, pada saat itu Bani Kinanah juga bisa dikatakan menguasai. Suku Quraisy tidak begitu berkepentingan mengalah karena lebih penting utama yaitu menjaga Ka'bah. Maka berikutnya adalah Bani Kinanah bentrok lagi dengan Bani yang lain, yaitu Bani Nazir namanya. Bani Nazir saat itu kocar-kacir, lari ya, diusir oleh Bani Kinanah. Kemudian bentrokan yang terakhir terjadi antara Bani Qais yang pada tahap pertama kalah. Mereka mengumpulkan kekuatan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu Bani Kinanah dalam hal ini meminta pertolongan, bantuan kepada suku Quraisy. Ya, suku Quraisy bergabung dengan Bani Kinanah melawan Bani Qais. Nah, pada saat itu baginda Rasul
baru usia 15 tahun. Melihat kebiadaban, kejahatan Bani Qais, membunuh orang-orang, bahkan juga kaum perempuan, anak-anak. Baginda Rasul tidak tinggal diam, merasa sedih. Tapi beliau tidak bisa apa-apa karena dilarang oleh paman-pamannya untuk ikut. Maka peran baginda Rasul saat itu yang mengumpulkan panah-panah yang berserakan baru dikasihkan kepada paman-pamannya. Saat itulah baginda Rasul baru tahu bahwa yang namanya bentrokan, perselisihan seperti itu sesuatu yang sangat merugikan semua pihak. Baginda Rasul saat itu berpikir, bagaimana kalau ada perjanjian damai? Paman-pamanku, kata baginda Rasul. Paman-pamannya mendengar ucapan dari anak seusia 15 tahun, terperangah, kaget, dan heran dan terinspirasi. Ya kenapa sih kita ini berselisih, mengorbankan jiwa dan sebagainya tanpa jelas ya, atau tidak jelas apa yang diperebutkan. Sebetulnya biasa diobrolkan ya tentang pembagian kekuasaan itu bergantian atau dan lain sebagainya. Maka saat itu alhamdulillah beberapa tahun kemudian ada yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilf itu artinya bersumpah, Fudul artinya kebaikan. Mereka itu baik Bani Kinana, suku Quraisy, Bani Qais, Bani Nadhr, ya. Semuanya berkumpul untuk membuat suatu perjanjian yaitu Hilful Fudul. Kita bersumpah untuk selalu berbuat baik, menjaga orang-orang di sekitar Makkah Al-Mukarramah, khususnya umumnya di Saudi Arabia, untuk menjaga jangan sampai terjadi ada kejahatan-kejahatan yang dibiarkan begitu saja. Itu yang Buya sampaikan pada ceramah yang ke-15 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.